Prancis di sini berapa orang? Saya bisa, Pak. Yang bisa bahasa Spanyol berapa orang? Nggak bisa juga. Yang bisa bahasa Afrika berapa orang? Nggak ada juga, Pak. Ya wis. Kalau gitu nanti bahasanya kita pakai campuran ya, bahasa Jawa Timuran sama bahasa Indonesia ya. Jadi karena nggak ada yang paham bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Afrika, jadi nanti saya akan sampaikan bahasa campuran bahasa Indonesia dan bahasa Jawa Timuran. Salam kenal buat teman-teman semuanya. Saya Paul, panggil aja Paul nggak apa-apa ya. Kita zaman sekarang udah, kalau mungkin kalau ke Pak Sony panggilnya Pak Sony, tapi kalau ke saya panggil Paul aja nggak apa-apa karena udah zaman modern dan perkembangan juga cepat sekali ya dalam segala hal sih, dalam perekonomian juga, dalam industri juga perkembangan luar biasa. Nah, saya aslinya Malang, Jawa Timur. Jadi salam kenal semuanya. Jadi makanya tadi saya bilang karena saya nggak bisa bahasa Perancis juga, nggak bisa bahasa Spanyol juga, nggak bisa bahasa Afrika juga. Jadi kita materi hari ini dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Jawa Timuran. Tapi jangan meso-meso ya teman-teman ya, nggak boleh. Oke, saya izin share screen ya Pak Sony ya. By the way nih Pak Sony, mahasiswanya tingkat berapa aja nih Pak Sony ya? Ini semester 5. Semester 3 ya? Kalian semester 3 atau 5? 3, Pak. Oh, 3. Sorry, 3 dia. Bukan 5. Oke. Ini sudah kelihatan tampilan layar saya? Udah kelihatan, Pak. Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Jadi, menyambung dengan materi yang telah disampaikan, mungkin sebelum-sebelumnya sudah belajar dari Pak Sony juga ya, terkait sama ekonomi makro. Jadi saya yakin sebenarnya lebih ingin sharing sih, bukan menguliahi atau mengajar, tapi lebih sharing terkait sama makroekonomi, terkait dengan pasar uang. Dan ini pasar uang ini juga menyangkut terkait dengan investasi. Investasi bisa langsung ke sektor real yang ada di Indonesia. Nah, oke, saya mulai ini. Jadi kita nanti pembelajarannya pada pagi hari ini nanti mungkin saya akan menginformasikan sedikit, tapi nanti saya juga minta teman-teman untuk aktif juga. Nanti akan ada beberapa kayak tugas dalam tanda kutip ya teman-teman, mencari beberapa hal dalam pemaparan pagi ini. Oke. Berikut ini adalah alur pasar uang di dunia nih. Jadi kalau alur pasar uang dalam hal ini melibatkan perbankan ya. Jadi misalnya nih teman-teman ada saudara atau teman atau keluarga yang ada di Taiwan atau Singapura, even di Eropa atau di mana aja. Jadi seluruh transaksi keuangan itu selalu melibatkan jasa perbankan dan bank sentral di masing-masing negara. Nah ini saya contohkan, ini ada dari negara A ke negara B nih. Misalnya yang gambar bulat ini adalah gambar gambar orang ya, individu, dan ini gambar perusahaan atau korporasi. Jadi ini misalnya dia mau mentransfer ke negara lain, ke negara misalnya let's say Indonesia, ya Indonesia lah, misalnya Surabaya, Jawa Timur ngono. Jadi misalnya si A mau dari Belanda pengen transfer nang saudaranya ning Jawa Timur, dia akan ke bank terlebih dahulu. Dari bank dia akan transaksi di bank ini akan diproses di bank sentral negara Belanda. Dan dari negara Belanda itu kayak ada rekening penampungan atau rekening yang sudah bekerja sama, akan ditransferkan ke rekening penampungan di bank sentral di negara Indonesia. Dan dari bank sentral akan didistribusikan ke bank bersangkutan, misalnya bank, sebut aja bank bank BRI misalnya kan. Jadi dari situ akan saudara yang di Indonesia bisa mengambil di rekeningnya di bank BRI. Itu berlaku juga buat korporasi.
Jadi seluruh lalu lintas uang dari antar negara itu akan melalui bank sentral dan wajib hukumnya. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman nanti bisa cari di Google terkait sama peraturan Bank Indonesia lalu lintas devisa, uang adalah merupakan bagian dari devisa. Jadi itu diatur tata caranya, kemudian juga besarannya, bagaimana prosesnya juga di peraturan Bank Indonesia. Nah, terkait investasi nih, selain bank sentral, ada juga kalau teman-teman tahu nih, yang sekarang kan zaman sekarang eranya digital banget ya. Jadi kayak transfer antar negara itu bisa menggunakan aplikasi. Jadi kayak misalnya contohnya nih, ini bukan promosi, jadi misalnya Flip atau yang sekarang itu ada namanya OY. Terus ada lagi banyaklah bermacam-macam aplikasi yang ada di Indonesia saat ini, aplikasi transfer uang antar negara itu. Kemudian juga kalau yang lama tuh kayak Western Union, MoneyGram itu adalah salah satu perusahaan penyedia transfer antar negara yang bukan bank, dan mereka juga wajib terdaftar dan mendapatkan persetujuan atau lisensi dari Bank Indonesia untuk membuka usahanya untuk transfer jasa uang di Indonesia. Jadi itu hukumnya wajib. Selama tidak ada lisensi atau persetujuan dari Bank Indonesia, itu termasuk ilegal. Nah, ini juga menarik nih. Mungkin teman-teman juga saya agak maju dikit ya terkait sama investasi. Mungkin teman-teman pernah dengar nih investasi bodong gitu kan. Apa itu? Nanti kita akan ngebahasnya. Kemudian ini sedikit flow-nya ya teman-teman ya. Jadi ini sedikit flow-nya. Nah, dan pagi ini kita akan berbicara investasi dalam hal ini adalah investasi reksadana. Oke, kembali lagi ke sini. Di flow pasar uang ini seluruh komponen baik itu korporasi maupun individu yang melakukan transfer antar negara itu wajib dilakukan kayak penilaian pribadi, istilahnya know your customer. Ini di jasa keuangan ini sangat marak sekali, dan know your customer ini sangat penting. Jadi misalnya nih tadi yang saya kasih contoh si A transfer buat saudara di Surabaya cabang Bank BRI misalnya, itu dia akan diproses di know your customer di bank negara asalnya dan di bank negara penerimanya. Di bank negara asalnya. Kalau saudara penerimanya akan di analisa KYC-nya di negara asalnya. Jadi itu kenapa itu penting, karena untuk menghindari lalu lintas pencucian uang. Jadi banyak nih banyak negara yang sangat concern itu apa ya bahasa Jawa nih, sangat peduli kayak gitu ya, sangat peduli akan pentingnya pencucian uang antar negara, karena itu ada kayak uang kotor, uang narkotika itu banyak untuk menghilangkan jejak, itu sebenarnya nggak halal ya, dalam artian itu tidak diperbolehkan dalam industri jasa keuangan. Jadi hasil tindak kejahatan digunakan untuk melakukan hal yang lain gitu. Jadi diputar terus di jasa perbankan, atau ada juga yang penyelundupan secara langsung. Jadi bawa benar-benar koper isinya uang, dibawa lintas negara, lintas batas. Nah, itu kenapa di bank itu sangat penting untuk melakukan KYC terhadap masing-masing nasabahnya. Dan transaksinya juga dimonitor oleh masing-masing pihak bank. Terkait sama flow investasi reksadana. Jadi ini sekilas dulu ya teman-teman, nanti detailnya akan saya sampaikan. Jadi di reksadana itu flow-nya kira-kira seperti ini. Bank kastodian, kemudian reksadana produk, kemudian ada manajer investasi, ada investor, dan ada upper. Nah, apa itu reksadana? Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.
ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal. Jadi reksadana ini adalah salah satu bagian dari ekonomi makro terkait sama pasar uang dan lebih khusus lagi terkait sama investasi di bidang keuangan ya, pasar uang. Jadi apa itu reksadana yang tadi seperti saya sampaikan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal. Nanti kalau teman-teman pengen tahu, teman-teman bisa cari sendiri ya undang-undangnya ya. Nanti bisa baca-baca. Nanti ada juga undang-undang lain di OJK terkait sama pasar modal. Jadi beberapa komponen utama di flow investasi reksadana itu adalah produknya itu sendiri, yaitu reksadana. Kemudian bank kastodian, kemudian manajer investasi, investor, dan upward. Oke, saya mulai dulu dengan reksadana. Reksadana itu apa sih, Pak? Bang, Mas, gitu kan. Reksadana itu adalah kayak suatu produk investasi di mana nasabah itu kayak dalam tanda kutip menabung untuk suatu produk. Namanya reksadana. Jadi di reksadana itu yang mengikat itu adalah KIK namanya, kontrak investasi kolektif. Jadi KIK itu adalah dalam reksadana itu nasabahnya bisa perorangan, tapi umumnya secara umum nasabah itu bisa lebih dari 100 orang. Jadi misalnya kayak teman-teman nabungnya kolektif lah kayak gitu ya. Jadi bareng-barengan, misalnya sekelas nabung bareng-bareng dalam satu produk. Nah itu contohnya kurang lebih kayak gitu namanya reksadana. Jadi yang mengelola reksadana itu siapa? Nah, yang mengelola reksadana itu ada dua pihak. Yang pertama manajer investasi dan bank kastodian. Kalau manajer investasi itu dia mengelola portofolionya. Apa itu portofolio efek? Itu nanti akan saya sampaikan. Jadi secara umum garis besarnya adalah portofolio efek itu adalah isian dari reksadana. Jadi dalam reksadana itu ada namanya kayak money market, obligasi, saham, suku, dan ya itu adalah portofolio efek. Portofolionya apa aja, Pak? Wah, bisa macam-macam isinya. Saham aja kan kalau teman-teman misalnya buka-buka di websitenya Bursa Efek itu ada sekitar lebih dari 500 saham yang ada di Indonesia, saham-saham perusahaan-perusahaan ya. Obligasi juga banyak banget. Deposito juga banyak di masing-masing bank. Kemudian apa ya, suku juga suku atau sun itu biasanya dikeluarkan oleh pemerintah ya teman-teman ya. Jadi itu adalah portofolio efeknya di dalam reksadana. Dan manajer investasi ini wajib adalah perusahaan, dia bukan individu. Jadi ini adalah perusahaan yang mengelola portofolio efek reksadana yang jual beli istilah itu tektokan saham itu obligasi terus deposito adalah di manajer investasi dan dia wajib terdaftar di OJK. Selama tidak terdaftar di OJK berarti itu adalah bodong atau tidak disetujui atau istilahnya gelap ya gitu ya. Dan ada satu lagi pihak nih, bank kastodian. Nah, fungsinya bank kastodian itu apa, Pak? Jadi dia pada saat MI itu manajer investasi ya teman-teman ya. Pada saat MI melakukan portofolio dia kan harus menyimpan data-datanya tuh sama transaksinya. Nah, yang melakukan siapa itu? Itu adalah bank kastodian. Jadi yang menyimpan data dan yang menyimpan transaksi itu adalah bank kastodian. Nah, itu. Kemudian reksadana ini dijualnya gimana, Pak? Dijualnya bisa ada beberapa cara. Yang pertama, melalui manajer investasi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah melalui upward. Apa itu upward? Upward itu adalah agen penjual efek reksadana. Jadi selain manajer investasi itu, pihak-pihak yang boleh menjual reksadana adalah upward. Upward itu bisa bank, bisa perusahaan sekuritas. Kalau misalnya teman-teman tahu sekuritas kayak apa ya? Ya saya bilang ini bukan promo ya teman-temannya, tapi
kayak Mandiri Sekuritas, terus apalagi ya, BRI dan Rasa Sekuritas, kemudian banyak lah, sekarang banyak sekali perusahaan sekuritas di Indonesia. Kemudian perantara pedagang efek ini adalah agen penjual ya, agen penjual khusus. Nah, selain manajer investasi. Nah, gimana sih cara belinya Pak gitu kan, misalnya kayak gitu kan. Jadi investor dalam hal ini, investor itu adalah kita nasabah gitu kan. Dia bisa beli melalui MI dan Upwork. Cara membelinya bisa melalui secara offline atau datang ke kantor, ke bank atau ke perusahaan sekuritas, atau yang sekarang ini lagi banyak tuh melalui online. Online itu ada beberapa macam juga. Bisa melalui website, bisa melalui aplikasi. Jadi aplikasi itu contohnya misalnya kayak Bibit, kemudian ada banyak sih, ada dana reksa, ya ada produk dana reksa. Nanti kalau teman-teman pengen tahu cara jual beli aplikasi-aplikasi, mungkin teman-teman bisa masuk ke googling ya, aplikasi-aplikasi penjualan reksadana. Dan sekali lagi itu semua wajib terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK. Sampai di sini teman-teman nangkep atau masih bingung atau gimana nih? Nangkep, Pak. Lengkap, Pak. Oke, makasih. Belum tidur kan atau sudah bangun? Oke, nah ini tadi yang saya sampaikan, hal-hal yang terkait sama reksadana. MI atau Asset Management, ini adalah pihak yang secara profesional memiliki tugas untuk mengelola dana dari nasabah atau investor dalam berbagai penempatan instrumen investasi seperti saham, obligasi, deposito, dan ragam produk investasi lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi para investor. Nah, jadi portofolio itu adalah ini instrumen investasi, saham, obligasi, deposito, dan lain-lainnya. Nah, itu yang mengelola adalah pihak manajer investasi. Kemudian bank kesediaan yang tadi sudah saya sampaikan, membantu dalam proses administrasi, pengawasan, penampungan efek. Portofolionya itu fungsi fungsi-fungsi lainnya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman, saya mau beli reksadana pakai aplikasi perusahaan MI, misalnya MIX gitu ya, atau MIS gitu. Saya buka aplikasi, sebelum ini kita juga harus punya rekening bank sendiri. Jadi transaksi reksadana ini adalah bank ke bank, nggak bisa tunai. Gitu. Jadi harus kita saldonya cukup, kita membeli pakai aplikasi misalnya, atau datang ke bank, agen penjual misalnya kan, ke bank misalnya let's say bank BCA gitu kan, kita saya mau beli reksadana, silakan ngisi formnya, itu kan kita ngisi, itu dari situ juga tersaring KYC teman-teman ya. Jadi KYC itu sangat penting, jadi kita ngisi data-data kita, sama kayak teman-teman ngisi pembukaan rekening tabungan teman-teman. Jadi kita ngisi, nanti di situ pada saat sudah terisi, sudah aktif, saldo udah ada, kita mau beli reksadana pakai aplikasi X misalnya, itu kita pilih-pilih apa aja gitu kan, produk reksadana apa aja yang kita mau beli gitu. Nah dari situ nanti dari rekening bank kita akan melakukan transfer ke rekening rekening produk reksadana yang dikelola, yang ada di bank kastedian. Ya, bank kastedian bisa macam-macam. Jadi misalnya ini produk reksadana A, dia bank kastediannya pakai misalnya bank HSBC. Terus reksadana B dia pakai bank kastediannya itu adalah bank Citibank gitu. Nah dari situ transfer, nanti akan dikelola, nanti muncullah di aplikasi kita tuh portofolio kita. Jadi apa-apa aja produk reksadana apa aja kita beli, dalamnya kita juga bisa ngelihat. Teman-teman, bank kastedian ini bank umum atau bukan Pak? Nah, bank kastedian ini adalah bank umum, tapi dia memiliki spesialis untuk mengelola produk reksadana atau produk pasar modal. Dan dari seluruh bank di Indonesia, hanya bank-bank tertentu yang telah mendapatkan izin untuk melakukan pengelolaan pasar di bidang pasar modal
dalam artian dia sebagai banknya ini adalah sebagai bank kastodian. Itu. Jadi dia merupakan bagian dari bank umum, tapi memiliki kayak divisi atau unit kerja terkait pengelolaan custody atau cash management atau ya terkait sama pasar modal ya teman-temannya itu namanya bank kastodian. Jadi dia ada bagian dari bank umum, misalnya bank niaga dia ada unit kastodiannya itu bagian dari bank umum gitu bank kastodian. Tapi wajib memiliki izin khusus lagi. Jadi nggak semua bank bisa melakukan menjadi bank kastodian. Nah, sorry. Selain itu, hal penting lagi yang terkait sama reksadana adalah kontrak investasi kolektif. Yang seperti tadi saya sudah sampaikan, KIK ini adalah kontrak yang dibuat antara manajer investasi dan bank kastodian yang mengikat pemegang unit penyertaan. Dalam artian, unit penyertaan itu apa? Yaitu produknya tadi itu. Produk-produknya yang dikelola dalam reksadana itu. Dalam kontrak investasi ini, manajer MI itu memiliki kewenangan untuk mengelola portofolio investasi kolektif. Sementara bank kastodian memiliki kewenangan untuk melaksanakan penitipan atau administrasi yang tadi di atas ya teman-teman. Dan catatan penting adalah KIK ini hanya bisa diketahui oleh MI dan bank kastodian. Jadi ini kontrak eksklusif antara manajer investasi dan bank kastodian. Kalau apertnya gimana Pak? Apertnya nggak bisa. Jadi kalau sebagai investor kita nggak bisa tahu dong Pak ini ya dalamannya. Nah itu nanti ada jawabannya. Oke. Jadi ini KIK ini sifatnya mengikat dua belah pihak ya teman-temannya, yaitu hanya antara manajer investasi dan bank kastodian. Nah, ini lagi nih yang menarik nih, prospektus. Nah, tadi kan saya sampaikan juga kan, kalau misalnya investor mau tahu nih Pak, mau tahu tentang KIK gimana? Nah, ini adalah prospektus yang bisa kita lihat. Jadi, prospektus ini gambaran singkatnya adalah berisi ringkasan KIK yang bisa dibaca oleh calon investor. Di situ ada persyaratan, hak dan kewajiban harus dipenuhi, kemudian alokasi portofolionya atau portofolio efek itu mau di mana aja, apakah misalnya 100% di money market atau ada pembagian 80% di saham, 20% di obligasi, itu isinya ada di dalam situ, ringkasannya. Gitu. Kemudian hal lain lagi yang terkait sama reksadana adalah apert agen penjual efek reksadana. Nah, itu secara umum seperti tadi saya sudah sampaikan, bentuk apert ini bisa berupa perusahaan manajer investasi itu sendiri, bank, perusahaan efek atau sekuritas, atau perusahaan fintech yang saat ini sedang marak. Untuk menjadi apert itu sendiri, maka dibutuhkan surat terdaftar sebagai agen penjual efek reksadana dari OJK. Kecuali untuk perusahaan efek atau sekuritas karena dia udah ada lisensinya sebagai perusahaan pasar modal ya. Itu. Nah, selain sekuritas atau MI, untuk apert yang lainnya kayak misalnya fintech atau bank, dia harus memiliki lisensi tambahan atau izin tambahan sebagai agen penjual efek reksadana dari Otoritas Jasa Keuangan Pasar Modal. Nah, ini ada lagi nih menarik, fun fact sheet. Apa sih Pak fun fact sheet? Jadi fun fact sheet ini adalah kayak ringkasan bulanan hasil pengelolaan reksadana itu, produk reksadana yang dikelola oleh manajer investasi. Jadi setiap bulan manajer investasi itu wajib menerbitkan yang namanya fun fact sheet. Jadi teman-teman bisa ngeliat, misalnya teman-teman beli reksadana A gitu kan, wah gimana nih hasil investasi saya gitu kan, saya pengen tahu. Nah, dari teman-teman bisa lihat fun fact sheet yang terbitnya setiap bulan. Itu teman bisa naik. Jadi di situ ada gambarnya kurang lebih ada grafik, terus portofolio apa jenis kelola dan lain-lain sebagainya. Nah, ini bisa dibaca oleh calon investor dan saya sebenarnya disarankan untuk wajib dibaca juga untuk calon investor ya atau investor. Kemudian apalagi yang terkait sama reksadana yaitu NAB. NAB itu adalah
jumlah uang kelolaan manajer investasi yang dihitung setiap hari perdagangan bursa. Jadi setiap hari itu akan dihitung pada akhir hari, jam penutupan itu jam 3 sore. Jadi pada saat jam 3 sore, seluruh misalnya hari ini si A, si B, si C, perusahaan A, B, C, D dia jual beli reksadana. Jadi dia beli misalnya ini, dia beli ada reksadana A yang isinya ada sekitar 10.000 orang atau 10.000 pihak, 10.000 investor. Dia kan reksadana ini kan bisa diperjualbelikan dalam artian saya mau nambah uang di dalam situ, apa saya mau narik uang kayak gitu kan, istilahnya kayak gitu. Jadi itu bisa kayak ini, kayak kita ngisi tabungan, keluarin tabungan, ngisi tabungan, keluarin tabungan, itu bisa dilakukan setiap hari. Dan setiap akhir hari pada saat selesai jam trading di Bursa Efek. Jadi jam trading Bursa Efek itu ada 2 sesi. Yang pertama adalah sesi pertama antara jam 9 sampai jam 12. Kemudian sesi kedua adalah jam 1 sampai dengan jam 3. Jadi setelah sesi 2 tutup, jam 3 itu akan biasanya manajer investasi akan menghitung berapa sih total nilai uang yang ada dalam reksadana ini, atau ada portofolio apa aja yang dalam hari ini gitu kan. Jadi itu akan dihitung oleh manajer investasi, dan itu namanya nilai aktiva bersih. Ini tadi udah teman-teman ya, definisi reksadana itu apa. Kemudian bentuk hukumnya itu adalah reksadana itu adalah KIK itu tadi. Dan ini seperti yang tadi saya sampaikan, reksadana itu juga bisa jual belikan ya sewaktu-waktu setiap hari bursa. Dan ini istilahnya dikenal reksadana terbuka. Nah, reksadana itu emang ada reksadana lain, Pak? Oh, ada. Reksadana itu banyak jenisnya. Jadi selain reksadana terbuka, ada jenis-jenis reksadana lainnya. Oh ya, sebelum kita lanjut, mungkin teman-teman bisa, saya minta tolong nih, masing-masing orang coba cari di googling aja ya. Kalau yang pakai laptop mungkin lebih enak nih. Coba googling prospektus, coba cari aja googling prospektus reksadana. Yang pertama, yang kedua coba itu bentuk file PDF ya. Yang kedua coba cari googling fund fact sheet reksadana. Produknya bisa apa aja, bisa dari perusahaan apa aja. Coba teman-teman cari dulu sebentar. Saya kasih waktu 3 menit ya teman-teman. Yang terakhir tadi apa, Pak? Yang pertama adalah prospektus reksadana. Kedua, fund fact sheet reksadana.
Sudah dapat teman-teman? Sudah, Pak. Yang pakai laptop mungkin bisa tunjukin nggak di layarnya? Yang pertama prospektus reksadana. Jadi biar saya izin hentikan presentasi dulu ya. Jadi biar kita bisa tahu gambaran apa itu prospektus reksadana. Oke, silakan salah satu. Udah ada yang bisa share prospektusnya? Lagi nggak pakai laptop, Pak, pakai HP. Oke, tunggu sebentar. Yang lain barangkali? Sama Pak, pakai HP juga. Di HP nggak bisa share. Harusnya kan bisa kan? Parang muda. Pak Paul barangkali punya Pak prospektusnya. Ini kayaknya nggak ada yang bisa nge-share. Mana? Oh, bentar ya. Nah. Bentar. Ini teman-teman udah pada sarapan belum nih? Belum, Pak. Sudah, Pak. Ya semoga nanti menang game ya, bisa sarapan sekali makan siang ya nanti ya. Oke. Nah, ini udah kelihatan teman-teman. Ini adalah contoh dari prospektus. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, prospektus itu adalah mengikat dua belah pihak. Mengikat dua belah pihak yaitu adalah manajer investasi dan bank kastodian. Ini contoh aja ya, bukan mempromosikan produk tertentu nih. Ini contoh prospektus. Isinya apa aja? Ini terkait sama hal ya gini lah, banyak sih isinya. Ada hak kewajiban, kemudian pihak-pihak. Ini prospektus ini isiannya atau template-nya standar dari Otoritas Jasa Keuangan Pasar Modal. Jadi sama sekali tidak boleh keluar dari template yang sudah diberikan oleh OJK. Ini adalah ikatan hukumnya sangat tinggi ya, dalam artian kalau ada pelanggaran sedikit pun dari isian ini, salah satu pihak bisa dikenakan pidana. Apa itu pengelolaannya asal-asalan, apakah kewajibannya tidak terpenuhi, kayak itulah, atau yang
banyak atau ada yang tidak dilaksanakan kayak gitu. Jadi ini ada sekitar 80 sampai 100 halaman. Ini daftar isinya ya teman-teman. Prospektus nanti kalau misalnya teman-teman mau lihat, mau pelajari sendiri, mau lihat lebih dalam, teman-teman bisa pelajari, bisa download di Google, atau misalnya teman-teman mau jadi investor, teman-teman bisa mengunduh aplikasi pembelian reksadana di masing-masing gadgetnya teman-teman sekalian. Ini ada daftar isinya, istilah dan definisi ini wajib semua sesuai dengan template yang diberikan oleh OJK. Kemudian keterangan mengenai produk reksadana itu sendiri, yaitu di sini produk reksadananya adalah Mandiri Investa Pasar Uang 2. Jadi penamaan produk reksadana itu sendiri, nama perusahaan itu wajib tertulis juga. Kemudian jenisnya apa juga itu wajib ditulis juga. Jadi Mandiri ini namanya nama bebas ya, sesuai dengan ya itu ciptaannya, disesuaikan dengan, biasanya manajer investasi menyesuaikan dengan isinya. Terus jenisnya apa, pasar uang. Kemudian terkait sama manajer investasi itu apa-apa gitu kan. Kemudian bank kesediaan juga, kemudian tujuan, metode penghitungan nilai pasar wajar, terus terkait sama perpajakan, manfaat investasi, biaya imbalan jasa, kemudian hak pemegang unit penyertaan. Hak pemegang unit penyertaan adalah kita investor. Kemudian kalau misalnya produk ini ditutup, itu gimana? Ini adalah istilahnya pembubaran atau likuidasi. Kemudian tata cara pembeliannya kayak gimana? Terus kemudian penjualannya kayak gimana? Terus pengalihan investasi kayak gimana? Jadi pengalihan investasi itu misalnya nih, kita buka aplikasi, terus kita beli di produk reksadana A sama produk reksadana B. Tapi ini adalah produk reksadana yang dengan reksadana dalam satu perusahaan yang sama teman-teman ya. Kalau misalnya perusahaannya beda, itu nggak bisa pengalihan. Ini misalnya reksadana B Mandiri, reksadana A Mandiri, itu bisa kita alihkan. Jadi kita mau pindahkan dari B ke A ke B atau ke C, tapi dalam satu manajer investasi yang sama, itu Bank Mandiri contohnya. Kemudian pengalihan juga ada skema pembelian, itu kayak alurnya ya, alur pembelian sama penjualannya kayak gimana. Kemudian juga pengaduan pemegang unit penyertaan. Jadi misalnya teman-teman nih, misalnya ada kurang puas dengan layanannya, atau ya kok saya lihat investasi saya kayak gini gitu kan, teman-teman, ini diatur juga dalam KIK ini untuk pengaduan nasabah. Kemudian penyelesaian sengketa. Nah, penyelesaian sengketa ini penting karena sebagai contoh teman-teman ya, jadi ada beberapa reksadana itu dia bermasalah. Saya mungkin nggak bisa sebutkan nama produknya sama perusahaannya. Jadi misalnya karena itu sifatnya konfidensial. Jadi kalau dunia pasar modal itu ada banyak hal-hal konfidensial yang kita tidak boleh menyebutkan atau menyebarkan informasi itu ke pihak-pihak lain. Karena kalau misalnya ada berita jelek, atau misalnya hal apa aja lah yang negatif ya, itu kita sebagai penyebar berita, kalau kita ketahuan, kita bisa dikenakan sanksi pidana dan dipenjarakan gitu. Jadi emang pasar modal itu sangat ketat terhadap hal-hal tersebut. Kemudian prospektus, kemudian ada tentang laporan keuangan, kemudian lagi ada, ya inilah kurang lebihnya. Jadi daftar isi kurang lebih kayak gitu ya. Kalau teman-teman mau baca, nah lumayan nih, ada sekitar biasanya prospektus itu adalah antara 80 sampai 100 halaman. Jadi teman-teman baca-baca sendiri ya. Oke.
Nah, kemudian apa sih keuntungannya membeli reksadana? Mungkin teman-teman bisa lihat di sini nih, dikelola oleh ahlinya, dalam hal ini manajer investasi. Terus kemudian investasi yang terjangkau. Sorry, ini datanya belum saya update sih. Jadi sekarang ini banyak yang fintech yang menjual atau upper berupa fintech yang menjual produk reksadana dengan nilai Rp10.000. Jadi teman-teman dengan Rp10.000 bisa berinvestasi di produk reksadana. Terjangkau ya, jadi lumayan tuh. Misalnya kalau teman-teman suka nongkrong di kafe, 10.000-nya daripada nongkrong habis kunoto, mending ditabung lewat reksadana. Buat masa depan mungkin habis kuliah mau nikah atau habis kuliah mau sekolah lagi, itu bisa digunakan buat teman-teman. Kemudian resikonya lebih minimal karena portofolio itu diinvestasikan ke berbagai macam instrumen, antaranya kayak obligasi, terus kemudian saham, kemudian deposito. Kemudian terjaga likuiditasnya. Ini terkait sama pengelolaan dananya ya. Ini juga transparansi. Jadi transparan itu jadi itu tadi, manajer investasi wajib menyampaikan kepada investor fund fact sheet. Jadi hasil pengelolaan selama sebulan itu ada rangkumannya, yaitu berupa fund fact sheet. Itu teman-teman bisa ngelihat. Gitu. Kemudian selain itu juga reksadana itu ada produk yang memiliki resiko ya teman-teman, karena setiap hal dalam kehidupan ini ada resikonya masing-masing. Sama kayak teman-teman, ya sama kayak kita lah. Setiap hal yang kita lakukan itu selalu ada risiko, termasuk reksadana juga. Jadi sebelum saya teman-teman ingin membeli reksadana, itu sangat sebenarnya diwajibkan ya untuk membaca prospektus dan laporan kinerja reksadana tersebut. Kemudian juga kenali juga perusahaannya ya, menawarkan reksadana tersebut yang tadi seperti saya bilang. Jadi semua perusahaan itu yang menawarkan, baik itu MI maupun Upper, wajib terdaftar di OJK Pasar Modal. Nah, resiko berkurang ini ada beberapa resiko ya teman-teman ya. Jadi salah satunya berkurangnya nilai unit. Nah, gimana Pak kaitannya sama ekonomi makro sama berkurangnya nilai unit dalam portofolio tersebut? Nah, jadi gini, misalnya nih dalam reksadana T misalnya dari MI tertentu, dari MIX misalnya, dia memiliki reksadana yang portofolionya adalah obligasi. Obligasi itu adalah surat utang perusahaan. Jadi perusahaan ingin supaya dia mendapatkan dana segar untuk pengelolaan produksinya, operasionalnya, atau pengelolaan cash-nya. Jadi dia membutuhkan utang, membutuhkan pinjaman uang, dana, modal gitu. Nah, gimana caranya? Caranya salah satunya adalah dengan menerbitkan obligasi. Jadi obligasi ini misalnya misalnya perusahaan kerupuk di mana gitu, perusahaan kerupuk di Nganjuk misalnya. Ini contoh aja teman-teman ya. Perusahaan kerupuk di Nganjuk dia ingin ekspansi sampai ke seluruh Indonesia. Gimana? Dia kan butuh modal. Jadi dia butuh modal misalnya sebanyak 100 miliar rupiah. Jadi dia akan menerbitkan obligasi. Nah, ini siapa yang berhak membantu menerbitkan obligasi? Ini adalah perusahaan sekuritas. Mungkin sekarang saya nggak terlalu dalam untuk terkait sama perusahaan sekuritas karena hari ini kita topiknya reksadana. Tapi yang berhak menerbitkan obligasi atau meng-create atau membuat obligasi, membuat saham untuk suatu perusahaan itu adalah di perusahaan sekuritas. Itu fungsinya mereka untuk hal tersebut. Jadi misalnya perusahaan kerupuk ini dia pinjam menerbitkan obligasi untuk mendapatkan modal sebesar 100 miliar rupiah. Jadi obligasi dijual di melalui pasar modal gitu. Nah, reksadana ini melihat misalnya, oh ini perusahaannya sangat menjanjikan, laporan keuangannya selama 3 tahun berturut-turut
bagus gitu kan, cuan, laba gitu kan. Jadi diambillah sebagai portofolio untuk dikelola di dalam reksadana dia. Jadi obligasi ini dia akan misalnya sebenarnya akan menerbitkan bunga setiap 3 bulan sekali, dan bunga ini juga secara umum bisa lebih besar daripada nilai bunga deposito gitu. Jadi dia akan tiap 3 bulan sekali menerbitkan itu kan, jadi diambil sebagai portofolio manajer investasi. Ini dikelola. Nah, kaitannya dengan ekonomi makro gimana, Pak? Nah, misalnya nih pada saat dia ekspansi ternyata kondisi pasar kurang menguntungkan karena mungkin bahan baku kerupuknya itu diimpor dari Ukraina, pakai gandum dari Ukraina gitu kan. Nah, Ukraina kan saat ini lagi kondisi perang misalnya. Memang lagi kondisi perang ya teman-teman sama Rusia ya. Jadi nilai bahan baku itu mahal sehingga menyebabkan persediaan bahan baku itu tidak ada, menurun, dan menyebabkan misalnya penjualannya juga merosot, berakibat juga dengan keuntungan buat perusahaan, dan obligasi itu bisa bermasalah gitu. Jadi kenapa masalahnya gimana Pak? Nah, pada saat obligasi ini terbit di pertama kali, mungkin dia tuh istilahnya kayak di rating ya. Jadi ini di rating tuh kayak mungkin kalau teman-teman pernah dengar kayak lembaga rating internasional misalnya Moody atau apa gitu kan, dia melakukan rating untuk produk obligasi, misalnya triple A, AAA atau AA plus atau DD atau BB atau CCC, itu adalah peningkat rating. Kalau triple A itu adalah sangat bagus. Kalau sudah B masih oke, kalau sudah C itu sudah lampu kuning. Kalau di bawah C, misalnya CC gitu kan, itu udah was-was. Nah, itu mereka gimana menilai rating itu? Dari laporan keuangan perusahaan. Nah, perusahaan yang terdaftar menerbitkan obligasi itu wajib terdaftar sebagai perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau istilahnya emiten. Jadi setiap ini mereka akan selalu melakukan analisa perusahaan peringkat ini. Jadi karena kondisi ekonomi perang kayak gitu, jadi bermasalah sampai laporan keuangannya, peringkatnya bisa turun. Peringkat bisa turun. Nah, kalau misalnya kita punya portofolio efek reksadana di perusahaan kerupuk ini, jadi nilainya akan turun. Jadi tidak bisa diperjualbelikan. Nah, jadi ujung-ujungnya imbal hasil buat seluruh investor yang terikat dalam KIK, misalnya teman-teman sebagai investor atau nasabah yang membeli produk reksadana itu akan terpengaruh. Itu. Jadi kaitannya panjang antara ekonomi makro sama reksadana yang teman-teman beli. Jadi gambar umumnya kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan, kalau masih bingung teman-teman silakan nih. Nggak ada? Ya, Oh, Pak. berarti ini Ada, Pak. Kahoot games ini Pak Sony. Udah mau malam minggu nih kayaknya. Atau saya mau nanya boleh Pak? Boleh Pak Sony, silakan. Nah gini, saya kebetulan juga ada reksadana nih. Iya. Kalau nih lihat history NA, kalau mau memutuskan nih, saya mau pakai reksadana A, B, C, D. Apakah reksadana pasar uang, ataukah reksadana campuran atau reksadana saham dan sebagainya. Itu enaknya saya melihat dari history NAB-nya. Biasanya kan bank kan kasih ya history NAB-nya itu. Atau saya melihatnya dari prospektusnya. Dia mau diletakin di mana duitnya itu atau gimana Pak? Gimana enaknya? Ini pada saat mau membeli reksadana baru atau sudah jadi nasabah tapi mau nambah portofolio reksadana, Pak? Baru. Jadi yang perlu dilihat itu adalah pertama prospektus. Prospektus. Nah, kan kita tahu nih misalnya di prospektus itu dia misalnya disebutkan misalnya untuk reksadana ini penempatannya di masing-masing misalnya 80% di obligasi, kemudian 10% di pasar uang, namanya deposito ya atau setara kas,
kemudian 10%-nya lagi di saham. Iya. Jadi kita bisa ngelihat dari situ sih. Nah, namun kita nggak bisa ngelihat isiannya dulu. Jadi sebenarnya di prospektus gambaran mereka juga akan kayak misalnya kalau teman-teman baca nanti sampai bawah nanti itu ada gambaran tentang prospek reksadana ini ke berapa tahun ke depan tuh kayak gimana di situ. Oke. Jadi reksadana ini misalnya dalam 5 tahun ke depan ini digambarkan misalnya dengan kondisi ekonomi sekian akan memberi ini berdampak positif gitu. Jadi mungkin hal yang saya perlu tekankan juga adalah reksadana itu tidak menjanjikan keuntungan pasti. Kenapa? Karena tadi pada saat pengelola portofolio saham atau obligasi itu kan tergantung dari kondisi ekonomi makro juga ya. Seperti yang tadi sudah saya gambarkan, bisa macam-macam kondisi ekonomi makronya. Nah, kondisi ekonomi makro itu kan akan mempengaruhi nilai dari efeknya itu masing-masing. Nah, akan mempengaruhi juga dari baik lagi mempengaruhi hasil portofolio pengembangannya kayak gimana. Jadi pada saat ini mungkin bisa jadi itu juga tercermin dari NAB-nya juga. Bisa jadi pada saat ini misalnya nih NAB kan sebenarnya tercermin dari transaksi jual beli pada hari itu. Jadi misalnya nih saya sebagai portofolio sebagai investor gede misalnya saya menabung sama-sama Pak Sony di reksadana A misalnya. Terus uang saya misalnya saya tabungin 100 miliar, Pak Sony misalnya 500 juta. Gitu kan. Nah, kan saya lihat saya sebagai investor tahu nih kondisi ekonomi makro nggak bagus, kemudian saya tahu isinya dari Funfex itu ada obligasi misalnya obligasi perusahaan-perusahaan manufaktur gitu kan atau perusahaan-perusahaan kayak apa? Kayak Indofood, kayak Wings Group gitu kan. Itu kan yang tergantung sama gandum ya, yang tergantung sama baku gandum. Dan saya lihat ini kondisi perang nih dan saya lihat ini prospek ini dalam 3 tahun ke depan ini nggak bagus. Saya bisa narik nih, saya keluar narik 100 miliar saya pindah ke reksadana lain dan itu akan mempengaruhi NAB itu. Oke. Jadi sebenarnya kalau dibaca prospektus sebenarnya kita dikasih gambaran sih, gambaran analisa berpikirnya. Tapi kita untuk saat awal kita nggak bisa tahu isian dalam itu apa aja. Jadi gimana kita bisa tahu caranya? Itu dengan setiap bulan kita akan menerima atau kita bisa menarik data Funfexit. Jadi portofolio apa yang ada dalam reksadana tersebut. Kalau misalnya kita merasa kurang puas kayak saya tadi misalnya contohnya, saya bisa pindah atau tarik ke reksadana lain. Tapi kalau pada saat awal kita yang dikasih gambaran umum misalnya berapa tahun ke depan kondisinya kayak gini gitu. Karena investasi itu nggak ada nilai yang pasti. Bisa naik, bisa turun, tergantung kondisi yang ada. Salah satunya kondisi ekonomi makro tercermin juga yang di ujungnya ke NAB-nya. NAB itu mencerminkan juga kinerja dari reksadana itu sendiri sih Pak. Oke, sip. Mungkin ada lagi dari teman-teman lainnya? Mungkin baru tahu ya apa itu reksadana gitu ya. Yang lain. Sudah pernah dengar Pak, cuman untuk Iya lebih Pak, baru jelasnya dengar juga belum reksadana. Sudah tahu. Oke. Sip kalau begitu udah ada yang mencoba punya untuk reksadana? Cukup murah. Saya pernah Pak. belum ada. Udah pernah Safira ya? Safira Ajeng tadi ya yang jawab ya? Iya, tapi saya bingung. Yang saya kan pakai, saya sebut aja ya Pak ya, reksadananya saya pakai pintu Pak. Pintu. Pintu dia apert ya? Iya. Terus Terus gimana? Bingungnya gimana? saya bingung yang dari portofolio efeknya itu saya harus milih yang deposit atau obligasi gitu. Itunya aja sih Pak. Bingungnya dari itu. Saya harus milih yang mana. Sebenarnya ya
ini akan balik ke, jadi gini, masing-masing dari kita, masing-masing dari saya, kalian, Pak Paul, kita punya risk appetite yang berbeda. Kita punya level risiko yang sangat berbeda. Jadi Pak, saya pengennya apa sih? Saya pengennya yang reksadana yang kayak gimana? Saya pengennya reksadana yang saham, pasar uang, atau yang campuran, misalkan. Kalau for safety, untuk safe-nya, ambillah reksadana yang pasar uang. Reksadana pasar uang itu kalau kalian melihat growth-nya, itu dia akan terus dia naik, tetapi memang dia tidak tidak naiknya itu tidak drastis gitu namanya. Dia naiknya pelan-pelan, tapi dia growth terus, naik terus gitu kan. Dia kan disimpannya di reksadana, dia disimpannya di aset yang utang yang jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun. Pak Paul nanti koreksi saya ya kalau saya salah. Ya. Jadi reksadana pasar uang itu dia yang paling safe di antara semuanya. Kalau kalian misalkan profil risiko kalian itu belum bisa menerima kerugian, belum bisa menerima tanda negatif di portofolio aset kalian, pilihlah pasar uang. Itu paling aman untuk kalian. Ada beberapa metode misalkan untuk meminimalisir itu. Ada yang namanya DCA, Dollar Cost Averaging. Simply to say dia secara kontinu. Jadi misalkan gini, saya punya uang 100 juta. 100 juta itu emang saya pengennya beli reksadana. Yang paling baik, jangan langsung belikan reksadana, 100 juta itu blok langsung reksadana pada saat itu, jangan. Belilah secara berkala. Kalau kalian rugi, kalian ruginya itu nggak sedrastis apa yang yang parah banget gitu, enggak gitu kan. Kalian bisa ruginya itu bisa diminimalis dengan cara itu tadi, dollar cost averaging itu. Kalau dari Pak Paul gimana Pak? Ya, jadi pasar uang itu ya sebenarnya masing-masing ya Pak ya. Jadi pada saat pembelian awal itu sebenarnya kan pada saat kita ngisi form pengisian itu nanti ada kayak kuesioner. Jadi kayak apa ya? Kayak misalnya kita kira-kira jadi investor yang mana, yang agresif kah atau yang moderat kah? Atau yang nyantai gitu. Maksudnya dalam artinya nyantai, saya nggak terlalu suka resiko gitu. Kalau suka resiko itu berarti nanti akan disarankan untuk memilih produk reksadana kayak reksadana yang isinya saham, obligasi. Kemudian itu obligasi aja, atau yang santai pasar uang kayak gitu sih. Gimana? Itu sih pasalnya kurang lebihnya. Oke. Gimana yang lain? Ada lagi yang mau ditanyain atau ada yang masih bingung dengan reksadana? Beberapa aplikasi malah dengan 10.000 bisa beli reksadana. Ya benar sih, daripada kalian hangout, kongko-kongko, 10.000 itu bisa menjadi aset gitu loh. Daripada dibuat ngopi nggak jelas bla 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 gitu. Oke, yang lain gimana? Ada yang mau ditanyain? Pak, saya mau tanya, Pak. Boleh, silakan. Yang prospektus sama NBA-nya kita lihat di mana, Pak? Lihatnya itu di mana? Jadi, kalau prospektus itu pada saat kita menjadi nasabah, kita menjadi investor untuk reksadana, baik itu kita melakukan pembelian melalui MI itu sendiri ataupun Upper. Jadi pada saat kita mau membeli reksadana, biasanya ada pilihan nih. Kalau misalnya kita beli secara online ya atau pakai aplikasi, klik prospektus. Itu kita bisa baca nih isiannya prospektus itu sih. Dan itu merupakan salah satu komponen wajib yang yang nggak bisa diklik atau nggak, misalnya ini kalau tanpa klik atau tanpa baca bisa lanjut ke proses berikutnya. Itu untuk di Upper maupun di MI gitu. Jadi nanti ada kayak misalnya aplikasi nih, saya telah memahami, menyetujui bla 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 prospektus ini. Klik, nanti baru bisa lanjut ke proses berikutnya. Jadi pada saat kita mau membeli
reksadana kita diwajibkan untuk membaca prospektusnya. Tapi kalau misalnya kita ya udah nggak usah lah, bisa pakai aplikasi ya, udah klik aja lanjut gitu. Tapi kalau pengen tahu dalam-dalamannya berarti kita klik aja prospektusnya, nanti dia akan, kalau di aplikasi biasanya pop up atau dilihat internet bisa di tampilan layar itu ada muncul isi prospektus yang tadi. Itu. Ada lagi teman-teman? Saya kira kemarin jadinya ambil reksadana apa? Safira kemarin jadinya ambil reksadana apa? Di Pintu, Pak. Tapi ya masih ragu, soalnya kan belum ngerti gitu. Oke. Pintu sudah terdaftar di OJK belum ya? Kayaknya sih sudah, Pak. Saya lihatnya itu dari rekomendasi Aditya Dika kalau nggak salah. Oh, oke, good. Ingat ya teman-teman ya, jangan sampai investasi bodong. Jadi semua aplikasi, semua itu wajib ada kayak misalnya wajib ada kayak lambang OJK-nya diawasi dan dimonitor oleh OJK, itu wajib. Berarti dia perusahaan yang sudah terdaftar resmi di OJK gitu. Atau cek langsung di websitenya OJK ada kok gitu. Cek langsung di website juga bisa. Atau kalau pengen aman, kalau saya lebih sarankan lewat bank. Ya bisa juga. Jadi saya sebutin merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini kita bukan promosi produk atau banknya ya. Kita contoh aja, ini contoh aja. Saya pakai Combank, Commonwealth Bank. Jadi di situ kan kenapa saya pakai itu, karena memang pilihan reksadananya sangat banyak, sangat beragam, mulai dari yang pasar uang ada, campuran ada, saham ada, even yang berdenominasi dolar pun juga dia punya gitu kan. Terus sama awalnya saya juga sama kayak Safira gitu. Jadi ini duit saya aman nggak? Ini duit saya gimana ya? Terus itu memang uang yang saya nggak punya plan apapun atas uang itu. Lalu ya sudah, saya iseng masukin, dan ternyata memang bisa ditarik lagi ya, walaupun nggak bisa ditarik saat hari itu juga loh ya. Bukan sama kayak kalian mau cairin deposito atau kalian mau narik tabungan, enggak. Jadi biasanya akan berselang 4 hari kerja kalau dari pengalaman saya. Jadi nggak bisa langsung hari itu juga langsung terima uang cash kalau kita mau mencairkan, enggak gitu ya. Jadi gitu sih kalau dari pengalaman saya. Silakan dilanjut Pak Paul. Oke. Izin share screen lagi ya Pak. Boleh. Ini teman-teman semuanya aslinya dari Surabaya semua atau bagaimana ya? Dari Bojonegoro, Pak. Bojonegoro, Jawa Timur semua ya? Ada yang luar provinsi nggak? Dari luar provinsi gitu? Dari Sumatera ada nggak? Dari Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi? Nggak ada ya? Rata-rata dari Jawa Timur semua ya? Yang Jawa Timur kabeh. Andre dari Medan, Pak, itu. Oh, Medan. Horas Medan. Itu Pak Paul pernah bertugas tuh di Medan tuh. Pernah di Medan Pak ya? Pernah 3 tahunan, enak sih. Pak, kalau reksadana sama dana reksa itu beda ya? Oh, oke. Jadi reksadana adalah nama produk. Dana reksa adalah nama perusahaan, salah satu perusahaan pasar modal. Nah, nama reksadana ini diambil dari dana reksa. Karena pelopor produk reksadana atau di luar itu istilahnya mutual fund ya, mutual fund. Jadi itu adalah perusahaan itu dana reksa. Pelopor pertama kali di Indonesia. Jadi supaya mungkin nggak terlalu ngetok iki dana reksa ngono, makanya dibaliklah namanya reksadana. Historinya kayak seperti itu.
Oke, tadi kita sampai mana ya Pak Sony ya? Oh sini ya, efek-efek ya. Resiko. Kemudian ada resiko lain juga nih, resiko likuiditas. Di sini ada ini untuk khusus terkait sama reksadana tertutup. Nah, apa reksadana tertutup? Nanti kita akan bahas di bawah ya. Terus ini juga ada mismanajemen pengelolaan. Jadi misalnya mismanajemen ini salah satunya misalnya salah satu MI dia melakukan investasi jual beli portofolio saham obligasi secara ngawur. Itu jadi saham-saham yang istilahnya saham-saham yang udah nggak bagus, obligasi yang bermasalah, yang perusahaan dengan perusahaan-perusahaan beresiko tinggi, yang kayak misalnya ya kayak gitulah yang kurang bagus. Jadi itu akan mempengaruhi akan memiliki resiko tersendiri terhadap produk reksadana tersebut atau dalam hal ini mismanajemen pengelolaannya. Kemudian ini tadi udah ya cara membelinya. Terus ini tadi juga dalam membeli reksadana persyaratan awal punya identitas ya NPWP, tapi NPWP kayaknya ada yang mewajibkan, ada yang enggak karena kan kalau mahasiswa kan belum ada NPWP, jadi ini agak bisa dikecualikan. Kemudian ini juga proses KYC, know your customer. Kemudian jiwa-jiwa untuk melakukan pertemuan dengan pihak MI atau APERT minimal 1 kali. Nah, kalau teman-teman kan selama masa pandemi ini kan kalau mau ketemuan kan agak takut ya. Sekarang kan masih masa pandemi kan. Ya, karena gimana caranya? Jadi banyak MI atau agen penjual reksadana itu mereka kayak misalnya memberi di aplikasi mereka itu kayak foto sama KTP. Itu sudah dianggap sebagai pertemuan satu kali dengan manajer investasi atau APERT. Nah, ini menarik nih. Jenis-jenis reksadana. Ini ada berapa jenisnya ya. Yang pertama reksadana konvensional. Yang pertama adalah reksadana saham. Reksadana saham itu adalah yang penempatannya minimal 80% pada efek saham. Nah, ini cocoknya untuk investasi jangka panjang dengan waktu lebih dari 5 tahun atau lebih. Kemudian pendapatan tetapnya ada obligasi atau surat utang. Ini jangka waktu pendek atau menengah ya, antara 1 sampai 3 tahun. Kemudian campuran. Ini maksimal penempatannya 70% pada efek saham, obligasi dan instrumen pasar uang seperti portofolio, seperti deposito. Itu. Kemudian reksadana pasar uang. Ini yang penempatnya pada instrumen pasar uang dan atau efek bersifat utang dan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Jadi obligasi yang kurang dari 1 tahun itu dianggap sebagai deposito dalam tanda kutip ya, selain deposito itu sendiri. Kemudian reksadana lainnya, reksadana indeks. Jadi indeks ini kalau misalnya teman-teman buka-buka di tahu-tahu atau googling di Google atau di internet, apakah itu indeks? Indeks itu kayak misalnya ini, ada selain indeks di Bursa Efek Indonesia, biasanya ada indeks kayak indeks KHT itu contohnya kayak saya seluruh emiten yang ada di pasar modal yang mereka peduli sama lingkungan. Jadi mereka akan masuk indeks KHT. Misalnya perusahaan sawit, mereka udah ada sertifikasi green-nya, sertifikasi peduli terhadap hutan gitu. Misalnya perusahaan manufaktur, dia dalam pengelolaannya sudah mempertimbangkan efek-efek sampah polusinya gimana, dan mereka sudah mendapatkan sertifikasi itu, mereka bergabung dengan efek KHT. Ada juga efek LQ45. LQ45 adalah perusahaan-perusahaan 45 besar yang gede dari sisi perusahaannya itu sendiri, dari sisi macam-macam ya, gedenya itu bisa dari laba, dari kegiatan usahanya kayak gimana itu. Ada juga LQ100, kemudian ada indeks lainnya lah gitu yang ada di pasar modal Indonesia. Kemudian di sini juga disebutkan juga bahwa reksadana konvensional mencoba mengalahkan ini ya, teman-teman baca sendiri terkait sama reksadana indeks gitu. Kemudian reksadana terproteksi.
Jadi ini proteksi itu kayak gimana Pak? Jadi reksadana ini dia misalnya di lock atau dikunci 5 tahun. Dalam artian selama 5 tahun itu dia tidak boleh menjual misalnya ya, tapi hanya boleh membeli misalnya. Dan setelah 5 tahun baru boleh nasabah mengambil uangnya, hasil investasinya itu dari reksadana tersebut. Itu. Jadi dia membeli tapi ditahan sampai misalnya 3 tahun atau 5 tahun kayak gitu. Kemudian sorry. Ya. Kemudian reksadana dengan penjaminan capital guaranteed fund ini di Indonesia masih jarang sih untuk yang ini reksadana dengan penjaminan. Tapi kalau untuk yang reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, campuran, pasar uang, ini sudah sangat umum di Indonesia. Kemudian indeks juga ada tapi nggak terlalu banyak. Proteksi banyak. Tapi ini rata-rata dikhususkan untuk investor-investor atau nasabah-nasabah besar. Nasabah besar misalnya kayak lembaga keuangan, perbankan, atau perusahaan asuransi, mereka biasanya membeli reksadana terproteksi. Ini penjaminan juga nggak ada juga ya. Ini bedanya yang antara indeks, proteksi, sama penjaminan. Jadi bedanya ada di kalau indeks itu dia bisa melakukan terus-menerus. Kemudian kalau capital protected fund atau terproteksi sama dengan penjaminan, ya masa penawarannya terbatas ya. Kemudian ETF. Nah, ETF ini apa nih Pak? Nah, mungkin teman-teman bisa baca ya di sini ya kurang lebihnya. Jadi ETF ini adalah produknya di Indonesia cukup baru ya. Cukup baru lah di Indonesia. Baru marak nih 3 sampai 5 tahun belakangan ini. Jadi ini transaksinya jual belinya dikelola oleh perusahaan sekuritas. Jadi kita kerjasama, M itu kerjasama dengan sekuritas. Jadi yang jual beli tetokannya itu di pasar modal adalah perusahaan sekuritas itu, perusahaan sekuritas. Tapi dengan berhubungan dengan orang di manajer investasi tersebut. Ini sangat menarik ya. Dan ini kalau misalnya portofolio bagus, nilainya juga besar ini, bisa besar. Kemudian kendalanya adalah likuiditas ya, karena kan saham itu juga dia bisa naik bisa turun tiba-tiba gitu. Kemudian reksadana syariah, reksadana syariah ini adalah pengelolaannya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bahkan orang yang di MI itu wajib memiliki sertifikat syariah sebelum dia bisa mengelola reksadana syariah. Jadi itu akan misalnya dimonitor juga selain oleh OJK, pasar modal juga oleh MUI. Jadi wajib ada Dewan Pengawas Syariah yang akan menilai portofolio reksadana itu sudah dikelola secara syariah apa belum, emitennya emiten syariah apa enggak gitu kan. Dia menentukan emiten syariah adalah MUI dan Bursa Efek Indonesia. Jadi setiap saya agak lupa apa 3 bulan sekali apa per 6 bulan sekali Bursa Efek itu akan OJK akan menerbitkan saham-saham syariah. Jadi seluruh portofolio yang ada di dalam reksadana syariah ini wajib berdasarkan asas-asas manfaat syariah gitu. Pengikatannya, perusahaannya harus berdasarkan asas-asas syariah yang berlaku di Indonesia. Ini juga ada konsep berbagi juga teman-teman. Jadi ada berapa persen dari pengelolaan reksadana tersebut digunakan untuk kegiatan di muslim, teman-teman muslim mungkin berbaginya itu ya, berbaginya ke ini dari berapa persen dari produk reksadana tersebut. Kemudian ada juga nih teman-teman reksadana yang mendukung sektor real secara langsung dan infrastruktur. Jadi yang pertama adalah reksadana penyertaan terbatas atau RDPT.
Ini mungkin teman-teman bisa baca ya. Dan ini ada nilai minimumnya. Nilai minimum investasinya adalah sebesar rata-rata secara umum adalah minimum banget itu 1 miliar rupiah. Jadi kayak kemarin di tempat saya bekerja yang lama ya. Jadi karena kan Indonesia pada saat kita kan lagi membangun jalan tol tuh kan, jalan tol ya di berbagai provinsi di Jawa, di Sumatera kan. Jadi gimana cara mendapatkan dana untuk membangun tol? Jadi salah satu emiten atau perusahaan yang jasa konstruksi pemerintah, mereka menerbitkan obligasi. Obligasi itu nanti dijadikan sebagai portofolio efek RDPT ini. Misalnya obligasi sebesar 50 miliar. Jadi misalnya RDPT-nya yang di M ini misalnya ya 50 miliar juga. Jadi ini 50 miliar itu dibungkus dalam reksadana RDP penyitaan terbatas ini. Jadi kita cari calon investor yang mau berinvestasi di reksadana tersebut senilai 50 miliar rupiah, dan itu biasa ada jangka waktunya, misalnya sama mirip kayak reksadana terproteksi juga ada jangka waktunya juga, bisa 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun. Kemudian untuk NAB sendiri dilakukan setiap 3 bulan sekali. Kemudian ada kayak pembagian hasilnya itu ada juga diatur di dalam KIK-nya. Nah, untuk RDPT ini sendiri biasanya jarang di aplikasi ya, mesti dijual secara umum ya, tapi seluruh reksadana itu ada dari peraturan OJK itu wajib minimum ditawarkan kepada 100 orang. Itu ada di peraturan OJK-nya. Kemudian juga sektor real juga ini EBA dan Infra. Kalau Infra ini dekat sama infrastruktur juga ya, ini mirip-mirip sama yang tadi yang pertama RDPT, tapi ini ada spesifik lagi di Infra ini. Kemudian EBA. Kalau EBA itu sendiri berdasarkan dari neraca perusahaannya, jadi dilihat neraca perusahaan. Jadi kayak misalnya kemarin tuh ada EBA Garuda gitu kan, di yang dihitung untuk dibungkus, tapi cara kurang lebih saya kasih gambaran dikit, kurang lebih dihitung dengan cash flow-nya tiket, atau misalnya perusahaan X dihitung dengan misalnya pendapatannya harian berapa gitu, itu di bagian dari EBA, efek beragun aset. Kemudian DIRE ini untuk pengelolaan secara khusus buat perumahan ya, dan reksadana dana investasi real estate gitu. Jadi ini misalnya perusahaan tertentu dia ingin modal melalui pasar modal, dia memiliki obligasi ini diserap, dibeli oleh MI, dibungkus dalam DIRE ini. Terus bagaimana cara menjadi investor reksadana? Yang pertama, sekali lagi memilih MI dan atau apa yang sudah memiliki lisensi OJK, ini wajib. Jadi supaya teman-teman tidak investasi bodong. Kemudian mendaftarkan diri ke MI atau APERT, baik itu bisa offline atau online. Online pun bisa dengan berbagai cara ya, bisa website atau aplikasi. Kemudian pahami prospektusnya. Kemudian pembelian langsung bisa ke manajer investasi. Double nih. Ya, enggak double. Pembelian bisa melalui MI atau APERT juga. Kemudian monitor, gimana kita monitornya perkembangannya investasi melalui fund fact sheet. Kemudian sekali lagi investasi di reksadana itu bisa membangun perekonomian teman-teman ya. Jadi misalnya nih teman-teman tajir melintir gitu kan, sultan gitu ya. Teman-teman pingin ditawarkan sama manajer investasinya nih, Pak, Bu, ada nih kita ada produk nama RDPT, misalnya RDPT pelabuhan misalnya. Ini loh Pak, untuk apa? Pengembangan pelabuhan di pulau-pulau Indonesia gitu kan. Ini nanti jangka waktunya sekian, nanti manfaatnya sekian, ini gitu kan. Oke. Jadi dengan berinvestasi melalui reksadana pendapatan tetap, kita ikut bersumbangsi terhadap pembangunan ekonomi
pelabuhan atau lalu lintas pelabuhan perekonomian antar pulau di Indonesia secara realnya. Kemudian amankah menjadi investor reksadana? Aman, karena yang pertama adalah pengelolaan reksadana ini diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal, kemudian juga diatur dan dimonitor oleh OJK, dan juga ada aturan-aturan yang diterbitkan oleh POJ, Otoritas Jasa Keuangan maupun Bursa Efek untuk produk-produk reksadana tertentu. Kemudian antara lain EBA sama ETF. ETF itu diatur juga di Bursa Efek Indonesia. Tapi secara umum peraturan itu ada di peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pasar modal, karena OJK itu sendiri mereka ada banyak ya, OJK pasar modal, pembiayaan, kemudian asuransi, ada perbankan. Kemudian kegiatan investasi ini dilakukan oleh MI, BK, dan APERT yang wajib terdaftar di OJK ya, dan diawasi sepenuhnya oleh OJK. Jadi pastikan teman-teman kalau misalnya mau membeli di APERT lewat aplikasi atau online, kan pastikan dulu ada nggak sih logo OJK-nya itu, diawasi dan dimonitor oleh OJK. Kalau misalnya nggak ada itu, berarti teman-teman sebaiknya hindari. Dan satu lagi yang penting nih teman-teman, OJK itu menjamin perlindungan terhadap investor dan calon investor, dan itu merupakan hal yang sangat penting bagi regulator dalam hal ini OJK. Mungkin teman-teman tahu ya, udah pernah dengar nih kasus-kasus pasar modal di Indonesia ya. Ya, ada satu perusahaan asuransi yang besar banget gitu kan, ternyata bermasalah itu kan. Jadi akhirnya wah gitulah, kacau gitu kan. Banyak sih kasus-kasus pasar modal itu ya, tapi sekali lagi secara itu bukan ya, banyak hal penyebabnya ya. Tapi secara umum saya bisa bilang bahwa menjadi investor reksadana itu aman karena sudah ada rambu-rambunya, batasan-batasannya. Kalaupun kenapa dengan pengelola reksadana itu, berarti bisa dibilang mereka melanggar rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh regulator. Nah, ini teman-teman, daftar manajer investasi ya, saat ini di Indonesia itu ada yang terdaftar resmi di OJK. Sekali lagi, terdaftar resmi di OJK dan diawasi oleh OJK adalah ada sebanyak 96 manajer investasi. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beli, pastikan nih MI-nya mana nih, gitu kan. Terus kalau misalnya beli produknya, pelajari dulu prospektusnya pelajarin gitu kan. Habis itu beli gitu. Sekali lagi ya, ini yang terdaftar resmi dan diawasi oleh OJK. Dan APERT ini ada sekitar kira-kira 76 ya, 76 APERT. APERT itu bisa kan dari proses sekuritas, bisa dari perbankan, atau dari fintech. Ini bank kastodian yang ada di Indonesia, ada sekitar 18 bank. Jadi dari seluruh begitu banyak bank di Indonesia, hanya bank-bank tertentu yang telah memperoleh izin, yang wajib memiliki izin dan telah mendapatkan izin resmi dari OJK, yang berhak untuk melakukan berkegiatan sebagai bank kastodian. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin itu dari saya. Kita coba ini ya teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan teman-teman. Ada yang dari kolom chat, Pak. Sebentar. Pak, tadi kelihatan nggak presentasinya ya? Oh, udah. Udah. Ada pertanyaan, Pak, yang dari kolom chat itu dari Andri. Apakah pengguna hanya dapat berinvestasi ke salah satu produk reksadana atau bisa keduanya? Di kolom chat. Bisa di. Maksudnya keduanya gimana ya? Andri, atau bisa langsung di Dian aja, ngobrol langsung. Andri, silakan. Masih ke mute kamu, Andri. Iya Pak, saya bertanya tadi tentang itu Pak.
ini kan apa? Itu kan ada beberapa suatu seperti aplikasi itu, Pak. Jadi kita bisa memakai satu produk reksadana atau bisa lebih, Pak? Oke, kalau misalnya pakai aplikasi ya Pak Andre, eh, kalau pakai aplikasi itu kita bisa memiliki beberapa produk reksadana dari berbagai macam manajer investasi. Itu. Kayak saya nih, saya punya pakai aplikasi salah satu aplikasi dari Apert ya. Aplikasi itu bisa dari Apert atau aplikasi dari manajer investasi itu sendiri. Kita ngomongnya aplikasi dari Apert. Kalau aplikasi di Apert itu biasanya mereka menawarkan berbagai jenis produk reksadana dari berbagai macam manajer investasi. Jadi dalam satu portofolio kita bisa memiliki berbagai macam produk reksadana yang berbeda-beda dari berbagai macam manajer investasi. Gitu Pak Andre. Iya Pak, terima kasih. Oke. Oke, silakan. Barangkali ada yang lain yang masih belum paham, belum mengerti. Oke, udah paham semuanya kayaknya Pak. Oke. Udah ya. Ada lagi teman-teman? Kita masih punya waktu setengah jam. Ini ada game sih Pak Sony, game Kahoot nih, tapi bentar ya. Oke. Ini saya agak bingung nih, udah lama nggak main game Kahoot nih. Saya boleh ikut nggak? Tinggal dulu. Oh, boleh Pak Sony. Bentar ya. Oke, ditunggu sebentar. Oke, itu tadi penjelasan sambil Pak Paul lagi nyiapin Kahoot-nya. Oke. Tadi itu penjelasan mengenai reksadana. Jadi reksadana itu salah satu dari instrumen keuangan yang cukup friendly, cukup enak lah ya, cukup enak. Jadi nggak ribet-ribet banget. Aplikasinya juga enak. Kalian bisa pakai itu mulai dari nominal yang kecil bahkan. Kemudian ada berbagai macam pilihan dalam reksadana. Kalian bisa milih sesuai dengan ya tingkat penerimaan risiko dari kalian. Kalian senangnya masih santai, senangnya masih nggak terlalu yang berat-berat, ambillah yang ringan, yang nggak susah-susah gitu kan. Atau misalkan bisa terima risiko tentang kerugian, tentang kegagalan pasar dan sebagainya, ambillah yang tinggi, misalkan moderate to high. Gimana Pak Bob? Udah bisa? Bentar ya, ini mau di launching ini ya, Kahoot-nya nggak? Mohon maaf ya teman-teman ya. Nggak harus, berarti nanti mainnya kan pakai ponsel, berarti harus multitasking dong ponselnya. Bisa ya berarti ya? Seharusnya bisa ya Pak Sony ya. Pinnya nanti kan ini di Kahoot-nya itu. Oke, untuk minggu depan berarti kita balik lagi ke kelas. Harinya tetap hari sama, hari Kamis jam Kamis jam 10 ya? Benar ya? 10-an. Jam 10 ya? Oke, sip. Berarti kita hari Kamis jam 10 kita balik lagi ke kelas. Besok minggu depan kita lanjut. Saya akan balik lagi ke teorinya. Nanti untuk materi hari ini bisa di-share ya Pak Paul ya? Nanti saya share ya Pak Sony ya. Oke. Saya kirimkan ke Pak Sony aja nih. Boleh. Oke, nanti saya masukkan ke Elena, jadi kalian bisa download masing-masing. Termasuk materi dari saya, Teman-teman bisa langsung ambil. ya teman-teman, mohon izin. By the way teman-teman saya sudah paham terkait sama apa namanya? Terkait sama
kaitannya antara ekonomi makro sama reksadana belum? Ayo, udah paham nggak bridgingnya, jembatannya antara si reksadana sama ekonomi makro? Lumayan, Pak. Oke, nanti kalian di semester 7 kali ya. 7 ada bukan mata kuliah, praktikum pasar modal dan investasi. Kalian akan lebih detail, kalian akan lebih jelas tentang berbagai macam instrumen keuangan, include ini, reksadana ini. Oke, kita tunggu dulu. Pak Sony, Iya. ini kayaknya error nih. Kita mainnya manual aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi karena error di saya, nanti HD-nya akan saya tambahkan untuk 5 orang pemenang ya. Jadi ini jawabannya cepet-cepetan di kolom chat ya teman-teman ya. Tangannya diginiin dulu ini. Tangannya dilemesin dulu, jari-jarinya dilemesin dulu. Oke, silakan. Jari-jarinya dilemesin. Nanti jadi gini, rule-nya kalau misalnya saya bilang stop, berarti setelah kata stop itu nanti yang saya akan ketik stop setelah, kalau misalnya ada yang menjawab setelah kata stop, nanti berarti teman-teman gugur dengan otomatis ya, gitu. Oke, siap-siap teman-teman. Ada berapa pertanyaan Pak Paul? Ada 7 pertanyaan Pak Sony. Sip. Ini buat tadi berapa orang? 5 orang ya. Masing-masing akan mendapatkan voucher GoPay atau OVO senilai Rp150.000. Nanti saya minta tolong di kolom chat nama pemenangnya. Kalau sudah saya tahu nama pemenangnya, nanti ditulis saja, maksudnya nomor HP-nya ya, bisa di-sharing teman-teman. Siap-siap semuanya. Oke, silakan. Aduh, bentar ya, ini oke. Pertanyaan pertama, siap-siap. Siapakah Bapak ekonomi dunia? Pilihan ya, ini pilihan berganda nih. A. Adam Lambert. B. Sorry, ini jangan ditulis dulu ya. Kalau bisa saya bilang start, baru teman-teman ketik ya. Baru teman-teman typing. A. Adam Lambert. B. Adam Smith. C. Adam dan Hawa. D. Adam Sheila on Seven. Start. Ini ada yang ditulis kapital A, B, C, ada yang ditulis nama. Stop. Bisa dilihat Pak Sony. Oke. Yang paling cepat kalau di saya Andre Adam Smith. 3 orang siapa aja Pak? Ada Andre, ada Nia Rahmawati, ada Zikri Diva. Andre, Nia. Ada Zikri Diva. 2 orang lagi Pak, sorry. 5 orang nih Pak, maaf. Ada Safira Ajeng. Safira Ajeng jawabnya A ya. Tadi A bukan jawabannya yang benar Pak ya? Bukan, jawaban benar adalah Adam Smith. Ya. Berarti Safira Ajeng maaf salah. Ada Novira Eka berarti benar Adam Smith. Tadi option B apa Pak? Adam Smith, jadi yang A Adam Lambert, B Adam Smith. Oke, berarti Novira Eka sama Lestari Harahap. Oke, siap-siap ya teman-teman ya. Ini pertanyaan kedua. Ini Kahoot manual nih ya, maaf ya. Pertanyaan kedua adalah, kalau saya bilang start baru bisa mulai teman-teman ya. Pihak yang mengatur arus lalu lintas keuangan suatu negara adalah
A. Bursa Efek Indonesia. B. Otoritas Jasa Keuangan. C. Bank Sentral. D. Bank Negara. Start. Udah? Stop. Oke, Pak Sony, 5 penjawab pertama. Ada Nia. Tadi jawabannya benar adalah? Yang benar adalah Bank Sentral. Bank Sentral. Oke. Nia Rahmawati jawabannya OJK, berarti salah ya Nia ya. Kemudian Andre. Maaf. Satu Andre. Kemudian option B itu Bank Sentral Pak ya? Option B itu enggak. Otoritas Jasa Keuangan. Bukan, berarti Herlangga juga salah. Naura Azura benar, Bank Sentral. Novira Eka benar, Bank Sentral. Safira Ajeng benar, Bank Sentral. Jadi siapa aja Pak? Pak Andre, terus Naura, Novira Eka, Vira, kemudian Safira Ajeng. Safira sama Ajeng ya? Safira Ajeng. Safira Ajeng itu sama satu orang, Pak. Oh, oke. Maaf. Yang satunya lagi 5 orang ini. Ada siapa lagi, Pak? Zikri Diva. Satu lagi Zikri. Oke. Nah, seru nih, tambah seru nih, penang panas. Pertanyaan berikutnya, siap-siap. Benar atau salah? Ini pilihannya benar atau salah ya. Pertanyaan adalah, Bursa Efek Indonesia adalah lembaga independen yang mengatur kegiatan transaksi pasar modal. Benar atau salah? Start. Stop. Oke, sudah dapat jawabannya? Jawabannya benar atau salah, Pak? Jawabannya adalah benar. Oke. Pemenangnya Pak Sony? Ada Nia Rahmawati, ada Novira Eka, kemudian ada Naura Azura, ada Nabila Kanaya, ada Herlangga Prastia. 5 ya, Pak ya? Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, teman-teman, siap-siap nih. Lemaskan jari dulu, nyender-nyender dulu. Bentar ya, aduh, ini agak lambat nih koneksinya. Pertanyaannya adalah, sebutkan nama lembaga independen, ini bisa singkatan ya, atau nama panjang, singkatan aja deh, nggak apa-apa, yang mengatur industri keuangan di Indonesia. Start. Stop. Oke, kita lihat. Jawabannya adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Oke. Yang benar adalah 1 Andre. Nia kamu nulisnya Ojo. Bukan OJK. Ijo. Typo. Pak itu kan saya rawat di dibayarnya OJK, Pak. Kecepatan, Pak, kalau mesin jarinya. Wah, Nia. Ijo. Gimana teman-teman? Di approve atau batal nih? Kita lihat dulu ya. Nanti nyampe enggak di ininya. Jadi Andre OJK benar. Kemudian Safira Ajeng OJK benar. Kemudian Nia Rahmawati OJK benar. Herlangga Prastia OJK benar. Naura Azura OJK benar. Oke Pak, itu Pak. Jadi sorry untuk Nia saya exclude ya.
Ijo. Aduh, Pak. Itu karena Kelemesen. Oke, lemesin dulu tangannya dulu nih teman-teman, lemesin dulu tangannya. Ini kalau pakai Kahoot malah nggak bisa di repeat ya. Sekali tekan langsung ya udah itu jawabannya. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya nih. Siap-siap ya. Yang merupakan masa klasik ekonomi makro adalah A. Kepentingan pemerintah, B. Kepentingan rakyat, C. Kepentingan negara serumpun, D. Kepentingan pribadi. Start. Makro itu bahasa apa? Schoolnya itu. Belum ada yang jawab. Ayo, Stop. belum ada yang jawab Pak. Ya berarti nggak ada pemenangnya nih Pak Sony. Yang benar adalah Kepentingan? kepentingan pribadi. Udah jawab Pak di kolom chat. Oh ada. Oh ada. Sebentar. Yang benar adalah kepentingan pribadi ya atau individu ya kalau sampai ekonomi makro klasik. Makro klasik itu option untuk jawaban? Ini Kenapa Pak? A itu untuk kepentingan pemerintah kalau nggak salah tadi ya Pak ya? Iya benar. Yang benar adalah D, kepentingan pribadi. Nggak ada, jawabannya A semua, pemerintah semua. A, Oh berarti nggak ada Andri, yang menang nih. A, Nia, A, Zikri, K. Maksudnya apa K? Kereta api? Oh. Nggak tahu di Zikri. Erlangga A, Laura Azura A, Safira Ajeng juga A. Berarti sama, nggak ada yang dijawab, nggak ada yang jawab benar ya? Nggak ada ya. Oke. Ini satu pertanyaan, nanti ada satu pertanyaan bonus lah untuk ini ya. Ada pertanyaan terakhir. Pertanyaan sebelum pertanyaan bonus. Sebutkan, ini bisa nama panggilan tapi misalnya Paul Krismanto bisa Paul gitu ya. Atau nama lengkap terserah teman-teman kalau tahu gelarnya atau apanya titelnya bisa juga terserah. Sebutkan nama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UWK saat ini. Start. Nggak ngerti kebangetan. Ayo. Astagfirullah. Kok Yone sing jawab salah? nggak tahu. Stop. Stop. Astaga, kok Yone sing jawab salah? Stop. Nggak tahu, Pak. Maaf. Oke, yang benar adalah Pak Gimanto Gunawan. Lengkapnya ya, Dokter Andes Ekonomi Gimanto Gunawan, Magister Manajemen, Magister Akuntansi. Nah, kok Andes yang jawab Bu Wiwi itu wakil dekan 3. Astaga. Nggak tahu, Pak. Yang benar siapa Pak Sony? Pak Gimanto. Yes, yang menang. Pak Gimanto. Yang menang, sorry. Yang menang ada Andri, ada Novira Eka, ada Naura Azura, ada Safira Ajeng, dan ada Zikri Diva. Oke. Iki ono sing jawab Pak Gimanti. Kamu tuh merubah nama orang. Ngawur aja kamu itu. Aduh, wis. Nih, ntar saya ngambil dari materi aja nih pertanyaannya. Menarik ya. Reksadana yang mendukung sektor real dan infrastruktur adalah A. Reksadana dengan penjaminan, B. Reksadana pasar uang, C. Reksadana saham, D. Reksadana penyertaan terbatas. Start.
Stop. Oke, yang benar adalah Pak. D. Reksadana penyertaan terbatas. Itu option untuk A, B, C-nya. Yang B ya tadi ya, benar? Bukan Pak? D. Delta. Delta ya. Ini jawabannya B, Ya. berarti Nia salah, Andri juga salah, Zikri juga salah, Erlangga salah, Nabila juga salah, Pasar Uang juga salah. Yang benar cuma satu, Naura Azura. Oke. Ya. Oke. Ntar ya, saya kalkulasi pemenangnya dulu ya teman-teman ya. Oke, Tunggu itu sebentar dulu, aja. Sebentar gitu. Oke, sambil Pak Paul lagi mengkalkulasi. Siapa yang menang? 5 orang ya. Oh. Ada beberapa namanya tadi konsisten masuk. Ada nih Pak. Ini lagi kalkulasi manual nih. Aduh. Oke, bisa rehat, bisa santai-santai. Sabtu-Sabtu gini kuliah. Tapi nggak tegang kan kalau kuliah? Beda kan sama kalau kuliahnya sama saya? Enggak, Pak, santai. Oke. Oke, Kita sudah dapatkan pemenangnya. Pak Sony, teman-teman ya. oke. Selamat ya kepada para pemenang. Nanti jangan lupa mungkin lewat Pak Sony aja kirimkan nomor WA-nya ya lewat Pak Sony nanti biar sama ini. Jadi nomor OVO atau nomor GoPay-nya langsung. Jangan nomor WA. Jadi biasakan pakai nomor ini ya, nomor telepon kan. Yang pertama adalah selamat ya buat Andre, kedua Ibu Novira, ketiga Naura, ketiga Sikri dan keempat Sikri, kelima Nia. Selamat ya buat para pemenang. Wah, seneng. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Sama-sama. banyak, Pak. Kalau Gini aja, begini gini aja. aku pernah belajar, Pak Surboyo. Gini aja. Sama-sama. Wes. Ada Pak Paul di sini, daripada nanti ke saya dan saya harus transfer lagi ke Pak Paul. Silakan yang namanya tadi Andre, Novira, Naura, Zikri, Nia, share nomor OVO atau nomor GoPay kalian. Nomor GoPay. Pak, Iya, kenapa? kalau selain nomor itu, kalau nomor BCA gitu boleh nggak? Mohon maaf. Oh, mau cash. Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Maksudnya di BCA nggak apa-apa sih. Kalau BCA nggak apa-apa. Iya, Selain BCA nggak terima ya. Saya iya Pak. transferannya mahal. Saya